Selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kita lanjutkan materi pekan ke-13. Kali ini kita masuk di segmen kedua, dan di segmen ini kita akan melihat kernel dan peta dari pemetaan linear di ruang vektor umum. Misalkan T merupakan pemetaan linear, kernel dari T dan peta dari T didefinisikan sebagai berikut. Jadi kernel T adalah semua anggota di domain yang dipetakan ke vektor 0. Sedangkan peta dari T itu adalah hasil dari peta semua anggota di domain. Baik, kita lihat contoh dari kernel dan peta. Jika T merupakan pemetaan 0, maka T memetakan semua anggota domain ke 0. Akibatnya kernel T adalah V dan peta T adalah 0. Yang kedua, jika T merupakan operator identitas, maka kernel T adalah 0 dan peta T adalah V. Yang ketiga, jika T dari R3 ke R3 merupakan operator proyeksi terhadap bidang XY, maka kernel T itu adalah semua vektor yang berbentuk 0, 0Z, dan peta T adalah semua vektor di R3 yang berbentuk X, Y, 0. Yang keempat, jika T merupakan operator turunan dari P3 ke P3, maka kernel T itu adalah himpunan konstanta. Jadi kernel T adalah himpunan bilangan real, dan peta T itu adalah polinom yang derajatnya paling tinggi 2. Baik, kita lihat teorema pertama. Teorema pertama mengatakan jika T merupakan pemetaan linier, maka kernel T dan peta T masing-masing merupakan subruang. Kernel T adalah subruang dari V, dari domain, dan peta T adalah subruang dari W, dari kodomain. Buktinya, kita akan buktikan bahwa kernel T adalah subruang dari V. Yang pertama, karena T merupakan pemetaan linier, maka T memetakan vektor 0 di domain ke vektor 0 di kodomain. Akibatnya, vektor 0 di domain merupakan anggota dari kernel T. Jadi, kernel T bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, jelas berdasarkan definisi bahwa kernel T merupakan subhimpunan dari V. Yang ketiga, kita akan buktikan bahwa kernel T tertutup terhadap penjumlahan dan kali skalar. Kita ambil A dan B anggota kernel T, maka kita dapatkan TA sama dengan 0, begitu juga dengan TB. Kemudian ambil sembarang skalar alfa. Perhatikan bahwa TA plus B, karena T-nya merupakan pemetaan linier, maka ini sama dengan TA plus TB, dan TA dan TB masing-masing sama dengan 0, jadi kita dapatkan TA plus B sama dengan 0. Dengan demikian, A plus B merupakan anggota dari kernel T, karena dia dipetakan ke 0. Nah, begitu juga dengan kali skalar. T alfa A, karena T-nya merupakan pemetaan linier, ini sama dengan alfa TA, TA-nya sama dengan 0, jadi ini sama dengan alfa dikalikan dengan vektor 0 yang sama dengan 0. Jadi alfa A dipetakan ke 0 oleh T. Dengan demikian, alfa A juga merupakan anggota dari kernel T. Jadi kita dapatkan A plus B dan alfa A anggota dari kernel T. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa peta T adalah subruang dari kodomain. Perhatikan karena V merupakan ruang vektor, maka ada vektor 0 di V, kemudian T0 itu anggota dari peta T. Jadi peta T bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, jelas menurut definisi bahwa peta T merupakan subhimpunan dari W. Yang ketiga, kita akan buktikan bahwa peta T tertutup terhadap penjumlahan dan kali skalar. Ambil Y1 dan Y2 anggota peta T, maka terdapat X1 dan X2 di V sehingga Y1 sama dengan TX1 dan Y2 sama dengan TX2. Kemudian ambil sembarang skalar beta. Nah, perhatikan bahwa Y1 tambah Y2 itu sama dengan TX1 tambah TX2. Karena T-nya merupakan pemetaan linier, maka ini sama dengan TX1 plus X2. Dan ini anggota V. Jadi, Y1 tambah Y2 itu merupakan anggota dari peta T. Kemudian beta Y1 itu sama dengan beta dikalikan dengan TX1. Karena T-nya merupakan pemetaan linier, maka ini sama dengan T beta X1. Beta X1 merupakan anggota ruang vektor V. Jadi dengan demikian beta Y1 anggota dari peta T. Jadi Y1 tambah Y2 dan beta Y1
ada di peta T. Selanjutnya kita lihat definisi dari nulitas T dan rank dari T. Definisi nulitas dan rank untuk pemetaan linear ini serupa dengan definisi nulitas dan rank untuk pemetaan matriks. Misalkan T merupakan pemetaan linear dari P ke W, maka nulitas T itu adalah dimensi dari kernel T dan rank T merupakan dimensi dari peta T. Kita akan lihat contoh mencari rank dan nulitas. Yang pertama, misalkan T merupakan operator proyeksi terhadap bidang XY. Di slide sebelumnya kita telah lihat bahwa kernel T merupakan himpunan vektor di R3 yang berbentuk 0,0, Z dan 0,0, Z ini adalah kelipatan dari vektor E3. Jadi kernel T merupakan span dari E3. Selanjutnya peta T itu adalah himpunan vektor di R3 yang bentuknya X, Y, 0. Dan X, Y, 0 ini adalah kombinasi linear dari E1 dan E2. Jadi peta T merupakan span dari E1 dan E2. Dan kita tahu bahwa E1, E2 itu merupakan himpunan vektor yang bebas linear. Jadi E1 dan E2 merupakan basis untuk peta T, dan E3 merupakan basis untuk kernel T. Jadi nulitas dari T yang merupakan dimensi dari kernel T adalah 1, dan rank T yang merupakan dimensi dari peta T adalah 2. Anda bisa perhatikan di sini bahwa nulitas T ditambah rank T itu sama dengan 3, yang sama dengan dimensi dari R3. Kemudian yang kedua, contoh kedua, misalkan T merupakan operator turunan dari ruang polinom P3 ke ruang polinom P3, maka kernel T itu adalah himpunan konstanta. Jadi kernel T merupakan himpunan bilangan real, dan peta T adalah ruang polinom dengan derajat paling tinggi 2. Dan kita tahu bahwa dimensi dari R sama dengan 1 dan dimensi dari P2 adalah 3. Dengan demikian nulitas dari T sama dengan 1 dan rank dari T sama dengan 3. Teorema kedua, teorema ini melihat keterkaitan antara rank dan nulitas. Jika T merupakan pemetaan linear dari V ke W dengan dimensi V sama dengan N, maka rank T ditambah nulitas T ini sama dengan N. Jadi rank T ditambah nulitas T sama dengan dimensi dari domain. Buktinya dibagi menjadi 3 kasus. Kasus pertama ketika nulitas T sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kernel T isinya hanya vektor 0. Kemudian misalkan B1 sampai dengan Bn ini merupakan basis untuk V. Ya, kita ambil sebanyak N karena asumsi kita dimensi V sama dengan N. Kemudian kita ambil Y anggota dari peta T. Akibatnya terdapat X di V sehingga Y sama dengan TX. Nah, karena B1 sampai dengan Bn ini merupakan basis untuk V, dan X anggota dari V, maka X bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari B1 sampai dengan Bn. Nah, Y yang sama dengan TX ini akan sama dengan T dari kombinasi linear dari X terhadap B1 sampai dengan Bn. Kemudian karena T-nya merupakan pemetaan linear, maka ini sama dengan alfa 1 TB1 dijumlahkan sampai dengan alfa N TBN. Jadi peta T, jadi Y ini merupakan kombinasi linear dari TB1 sampai dengan TBN. Jadi peta T merupakan span dari TB1 sampai dengan TBN. Oke, selanjutnya kita akan buktikan bahwa TB1 sampai dengan TBN itu tidak hanya membangun peta T, tapi dia juga merupakan himpunan yang bebas linear. Jadi pandang kombinasi linear beta 1 TB1 dijumlahkan sampai dengan beta N TBN sama dengan 0. Lalu karena T-nya merupakan pemetaan linear, maka beta I bisa masuk ke dalam. Sehingga kita dapatkan beta 1 B1, jadi yang ini merupakan anggota dari kernel T. Nah, asumsi kita tadi di kasus pertama bahwa kernel T sama dengan 0. Jadi beta 1 B1
dijumlahkan sampai dengan beta n Bn, ini merupakan vektor 0. Karena B1 sampai dengan Bn merupakan basis sehingga bebas linier, maka beta 1 sampai dengan beta n nilainya sama dengan 0. Jadi dengan demikian TB1 sampai dengan TBn bebas linier. Jadi karena dia bebas linier dan membangun, maka TB1 sampai dengan TBn merupakan basis untuk peta T. Nah, kita lihat bahwa rank T ditambah nulitas T, tadi asumsinya rank T sama dengan oke, dari sini kita dapatkan bahwa rank T itu sama dengan N, karena salah satu basisnya adalah TB1 sampai dengan TBN. Kemudian dari asumsi tadi bahwa nulitas T sama dengan 0. Jadi rank T tambah nulitas T sama dengan N. Baik, kasus kedua untuk nulitas T sama dengan N. Jika nulitas T sama dengan N, maka kernel T ini akan sama dengan V. Ya, kita tahu bahwa kernel T merupakan subruang dari V. Ketika dimensi dari subruang sama dengan dimensi dari ruang vektor besarnya, maka subruang itu sama dengan ruang vektor yang besarnya. Jadi kita punya kernel T sama dengan V. Akibatnya T merupakan pemetaan 0. Jadi peta T sama dengan vektor 0. Jadi kita punya rank T ditambah dengan nulitas T, karena T-nya merupakan pemetaan 0, maka peta T sama dengan vektor 0 saja. Jadi rank T, dimensi dari peta T ini sama dengan 0. Dan di kasus 2, asumsi kita nulitas T sama dengan N, jadi rank T tambah nulitas T sama dengan N. Oke, kasus ketiga, ketika nulitas T-nya berada di antara 1 sampai dengan N. Pertama, misalkan V1 sampai dengan VK, ini adalah basis untuk kernel T. Kemudian karena kernel T merupakan subruang dari V, maka basis untuk kernel T bisa kita perluas menjadi basis untuk V. Misalkan perluasannya adalah V1 sampai dengan Vn. Lalu kita ambil Y, anggota peta T, maka terdapat X di V sehingga Y sama dengan Tx. Karena V1 sampai dengan Vn ini adalah basis untuk V dan X anggota dari V, maka X bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari V1 sampai dengan Vn. Kemudian lihat kembali Y sama dengan Tx, jadi Y sama dengan, karena T-nya merupakan pemetaan linier, dan X-nya penulisan kombinasi liniernya terhadap V1 sampai dengan Vn adalah seperti ini. Maka kita dapatkan Y sama dengan alfa K plus 1 TVK plus 1 dijumlahkan sampai dengan alfa N TVN. Di sini alfa 1 TV1 sampai dengan alfa K TVK itu tidak muncul karena V1 sampai dengan VK merupakan anggota dari kernel T. Jadi TV1 sampai dengan TVK sama dengan 0. Nah, dengan demikian Y merupakan kombinasi linier dari TVK plus 1 sampai dengan TVN. Jadi karena Y-nya merupakan sembarang anggota dari peta T, maka kita dapatkan peta T sama dengan span dari TVK plus 1 sampai dengan TVN. Nah, Anda bisa buktikan bahwa TVK plus 1 sampai dengan TVN ini bebas linier. Sehingga kita dapatkan bahwa TVK plus 1 sampai dengan TVN adalah basis untuk peta T. Jadi rank T ditambah nulitas T sama dengan K ditambah N dikurang K, yang sama dengan N. Baik, untuk latihan Anda bisa mengerjakan soal-soal berikut. Di sini saya berikan 3 pemetaan linier. Anda diminta untuk mencari basis untuk kernel T dan basis untuk peta T.